Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian bertemu lagi di Boba bukan obrolan biasanya Anur. Ini mah Anur 1. Oke teman-teman sekalian, di podcast kali ini kita sudah mengundang Wakil Kepala Urusan Kurikulum. Ini merupakan kepala mesinnya Anur, yaitu ya Kepala mesin ya. Kepala mesin. Jadi di bidang mesinnya Anur, gerak jalannya Anur seperti apa ya tergantung kepalanya dulu. Kepala. Alhamdulillah kita bertemu dengan Pak, kalau anak-anak sering menyebutnya Pak Adar ya. Ayah. Oh ayah. Ada macam-macam lah. Ayang juga ada ya. Silakan memperkenalkan diri Pak Adar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Berlianta sebagai pembantu kepala, wakil kepala bidang kurikulum di MTS Anur 1. Sudah berapa tahun nih menjabat? Menjabatnya sejak COVID-19 2019. Jadi tahun resesi 5 langsung tahun masuk ya. 5 tahunan, alhamdulillah. 6 tahun. Tapi yang mengajar juga kan di sini? Mengajar insya Allah di kelas 8. Mapel, Fikih. Mapel Fikih. Fikih. Oke, teman-teman yang murid siswinya Pak Adar, nah, sekarang Pak Adar sedang ada di YouTube. Sedang ada di layar. Silakan klik aja di komentar, mungkin bisa menyapa beliau, nanti kita bacain ya. Baik, mengenai kurikulum di MTS Anur 1, Pak Adar, ada suka dukanya nggak menjadi wakil kepala kurikulum? Ya, tentu lah ya. Sukanya sebagai kita, komitmen kita kalau sudah memiliki satu tugas harus betul-betul full 100%. Oke, idealnya, tapi walaupun itu kita berusaha. Oke. Gitu. Ya mungkin dukanya ya nggak kalah banyak ya. Tapi ada ini, bagaimana memastikan seluruh peserta didik kita mendapat pengajaran, mendapat pendidikan, bagaimana seluruh pendidik juga mengikuti sistem yang sudah ada. Oke. Mungkin teman-teman sekalian belum tahu apa sih kerjaan wakil kepala kurikulum mungkin ya. Sejauh mana ini yang langsung terasa sama siswa sama guru aja. Teman-teman sekalian yang punya jadwal pelajaran, ini nih biang keladinya. Yang mengatur jadwal dan sebagainya. Itu sejauh mana nih ke tingkat kesulitannya kah ataupun yang dirasakan Pak Adar sendiri selaku kurikulum? Biasanya kan kurikulum yang berlaku di MTS nih ya. Kurikulum yang berlaku di MTS itu kan kurikulum 2013, K13 sampai saat ini kita belum melompat atau kita belum bergeser ke kurikulum merdeka. Ya tugas-tugas yang pokok kalau kurikulum kan sudah nasional. Tapi bagaimana juga kita melihat real di lapangan. Misalkan ada muatan lokalnya karena kita di bawah yayasan juga kan ada ada program-program dari yayasan. Nah, bagaimana menyatukan itu termasuk tadi yang bagaimana ekstrakurikulernya, kokurikulernya juga diatur dan terjadwal. Begitu yang langsung ke anak ya jadwal. Terus bagaimana menyusun evaluasi, penilaian mungkin ya. Penilaian, evaluasi, terus bagaimana juga mengembangkan kemampuan para pendidik untuk mengimbangi kemajuannya sekarang. Oke, karena kurikulum itu membawahi atau bukan membawahi, menyentuh langsung ke guru dan juga ke anak, ke siswa juga. Oke teman-teman sekalian, tugasnya sih ya sangat dikatakan berat, dikatakan ringan, enggak. Profil guru dan siswa seperti apa nih yang harus ditempuh oleh siswa, oleh guru? Mungkin ada gambaran dari Pak Adar nih, ada teman-teman sekalian yang mau ngajar di sini mungkin. Kriteria profilnya seperti apa nih atau siswanya seperti apa nih? Pada intinya untuk siswa dan guru sebenarnya pertama adalah memiliki niat yang tulus. Pertama baik itu guru maupun siswa mau belajar, kemudian jelas lah kalau guru kan punya empat kompetensi profesional dan sebagainya gitu ya, pedagogiknya juga. Tapi yang paling inti adalah kita niat yang tulus untuk mengabdi di dunia pendidikan. Termasuk siswanya memiliki niat yang tulus untuk mau belajar, mau mencari ilmu, ya.
Itu yang paling utama. Paling utama. Selanjutnya banyak lagi ya. Banyak lagi, itu sesuai perkembangan. Bagaimana? Kalau kemampuan kan itu kalau anak terus berkembang, terus berkembang. Tinggal tugas guru bagaimana membimbing, mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada. Mengimbangi. Kalau itu niat aja dulu, niat yang paling utama. Dimanapun bukan hanya di Anur 1. Kalau tanpa niat yang sungguh-sungguh, ya nanti kesasar. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman sekalian yang menyangka nih, siswa kan banyak nih, Pak. Kalau antara siswa dan sistemnya sudah sinkron kan enak. Ini kok mungkin hal yang terjadi di lapangan berbeda mungkin dari harapan kita. Ada yang capai, ada yang tidak. Mungkin kok kompetisi siswa juga bermacam-macam. Ini menurut Pak Waka ini efek dari apa ini? Kok ada siswa yang nilainya baik, ada yang buruk mungkinnya? Itu seperti apa nih? Apakah salah kurikulumnya gitu? Kalau perbedaan itu satu keniscayaan. Kemampuan anak juga bermacam-macam. Kalau ada niat yang tulus, dia sungguh-sungguh tadi insya Allah. Adapun kemampuan yang dicapai nanti, itu ya berbeda-beda, itu sesuai dengan kemampuan anak. Adapun nanti yang diharapkan itu adalah bagaimana si anak itu mau terus belajar. Itu yang paling mau terus belajar, tidak cukup untuk hari ini, dan kesuksesan itu bukan hanya hari ini. Nah, kadang-kadang dia lebih berkembangnya mungkin setelah dari sini, tetapi otomatis kan dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar yang mempengaruhi kejiwaannya itu adalah dari sini. Makanya yang diterapkan di sini di Anur ini adalah bagaimana karakter niat juga karakter anak. Adapun kemampuan pengetahuan itu dinamis berkembang. Mengenai penitik beratan kurikulum di sini di MTS Anur 1 kan biasanya ada khas di setiap lembaga. Nah, kalau di MTS Anur sendiri apa nih yang dikembangkan yang paling menonjol dari mata pelajaran kah ataupun porsi antara mapel umum dan mapel keagamaan? Kalau di MTS Anur 1 itu sendiri kan sudah memakai kurikulum ke-13. Kita ikuti itu semua ya, tidak ada porsi banyak agama atau umum. Tapi jelas kalau di Kemenak kan keagamaan itu lebih dipecah lebih banyak. Paling tambahannya di Anur tadi lebih ke pengembangan karakter, pembiasaan yang baik-baik, akhlakul karimah, itu yang sering dan tadi ada kemauan atau karakter yang ingin dicapai itu adalah dia tidak cukup hanya belajar di sini atau sekarang saja, tapi dia ada kemauan untuk terus belajar. Itu yang paling susah. Dia ada kemauan untuk terus belajar, motivasi besarnya, sehingga insya Allah anak-anak kita ke depan menjadi lebih baik. Bukan hanya dia cukup dengan nilai lapor hari ini atau nilai apa hari ini, tapi lebih ke karakter, keagamaan betul diberikan porsi yang ada tambahan seperti ada bimbingan agama Islam khusus, juga ada KDK, kompetensi dasar keagamaan, juga pembiasaannya seperti hari Jumat kan pagi sholat duha, ada kadang ziarah kubur untuk pengajian kitab kuning, tadarus Al-Quran. Diharapkan pembiasaan-pembiasaan itu terbawa terus ke dalam kehidupannya ke depan, juga menjadi penopang kehidupannya dengan karakter-karakter seperti itu. Menarik nih teman-teman sekalian, karena mengingat kurikulum yang disediakan setiap madrasah ini akan sesuai tergantung dengan kultur yang ada di wilayahnya masing-masing. Khusus di MTS Anur 1 ya seperti itu. Yang sedang atau yang tengah dikembangkan oleh kurikulum bidang di MTS Anur 1. Mengenai dilematika kurikulum nih, kan tiap tahun, nggak tiap tahun. Tiap tahun. Ada perubahan itu ya. Ada perubahan gonta-ganti. Ini bagaimana Waka kurikulum menghadapinya? Kurikulum kan satu sistem ya kurikulum itu. Sistem pendidikan, bagaimana mengantarkan anak peserta didik kita untuk bisa menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Ada perubahan, itu satu keniscayaan. Kita lihat mungkin ada perubahan sosialnya, ada perubahan teknologinya dengan temuan-temuan
teori-teori pendidikan juga. Tetapi apapun kurikulumnya, itu ya, apapun kurikulumnya, kenapa di MTS Anur 1 belum bisa menerapkan kurikulum merdeka? Karena bukan hanya teori yang diinginkan, bukan hanya teori atau apa, tapi perlu kesiapan yang ya infrastruktur lah. Gurunya, pendidiknya memahami, infrastrukturnya sudah ada, memadai. Masih bersama Boba, bukan obrolan biasanya Anur. Ini mah Anur 1. Masih bersama Bapak kurikulum kita. Tidak, ini ya, tidak seperti podcast yang lain. Biasanya ada makanan apa ya, enggak ada. Belum ada adsennya. Nanti ya ada adsen, insya Allah. Semua narasumber diundang lagi untuk syukuran. Oke, teman-teman sekalian, mengenai kurikulum ya, masih kurikulum MTS Anur 1. Tadi disebutkan bahwa ada penunjang kurikulum yang mengatasi problematika pergantian kurikulum. Tadi dilematiknya Belum adanya kesiapan. Belum ada kesiapan infrastruktur. Tapi menjurus ke sana gitu. Insya Allah kita ikuti aja. Kita selalu mengikuti aturan pemerintah. Karena kemarin hanya pilihan, kita memilih K13 karena tadi dengan alasan infrastrukturnya belum, kami tidak ingin hanya berganti nama saja, tetapi betul-betul seluruh pendidik memahami, juga nanti peserta didik, orang tua juga memahami bagaimana ada perubahan. Tapi yang paling tidak boleh berubah itu adalah niat untuk pengabdian dan mendidik. Kalau kurikulum apapun, kalau niatnya sudah oke, Oke, itu mungkin ya teman-teman sekalian yang bertanya, kok kenapa nggak update ya? Istilahnya nggak update nih MTS Anur 1, bukan nggak update, tapi selagi ini berjalan dan berpayung hukum mungkin ya, kita lanjutkan dulu mungkin seperti itu. Mengenai tadi disebut-sebut sebagai masuk ke dalam kurikulum juga, ada istilah KDK. Ini apa ini sebenarnya KDK ini? KDK itu kompetensi dasar keagamaan yang dirancang khusus berawal dari MTS Anur 1 sekarang untuk seluruh Anur. Bagaimana anak diharapkan memiliki kemampuan dasar tentang keagamaan. Sebenarnya pengetahuan ini atau kemampuan ini tidak hanya harus dimiliki oleh anak MTS Anur 1, tapi oleh seluruh anak atau seluruh orang yang beragama Islam. Tapi beruntung yang sekolah di Anur difasilitasi itu dipakai untuk tadarus harian, juga diujikan oleh 2 penguji, ada per semester, jadi 1 buku itu untuk 3 tahun, dan itu masuk dalam kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Itu dalam bunyinya, dalam kriteria kenaikan bahwa siswa dianggap naik atau lulus kalau sudah menyelesaikan minimal 75% dari KDK. Materi KDK-nya seperti apa ini? Doa-doa harian, bacaan sholat, akidah, seperti sifat Nabi, sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, surat-surat dalam Al-Quran, surat-surat pendek, wiridan, itu doa-doa, semuanya ada. Dan itu kami rasa itu setiap orang Muslim harus memiliki kemampuan seperti itu. Nah, untuk di MTS Anur 1 khususnya difasilitasi tentang itu. Oke, semoga ini menepis tanggapan bahwa ya KDK itu kadang-kadang dianggapnya menyeramkan. Sebenarnya tidak menyeramkan. Cuma tinggal orang tua juga memotivasi anaknya. Jadi jangan jomplang. Di sekolah dimotivasi terus-menerus, di rumahnya dibiarkan main game atau apa, sehingga anak tidak ada waktu untuk menghafal. Itu ya, minimal sebenarnya gak berat, 1 minggu diujikan 1 saja, bisa selesai, bahkan kurang dari 1 semester. Itu ada yang isinya 22, kan ada yang 20. Itu mungkin karena Pak KDK masuk ke kurikulum MTS Anur 1 karena menjadi syarat kenaikan. Syarat di MTS Anur 1, syarat kenaikan dan kelulusan. Seandainya nih ada siswa yang nggak beres nih KDK-nya, mungkin teman-teman yang nonton nih siswa-siswi yang nggak beres nih, pernah mengalaminya,
Itu bagaimana ini jalan keluar untuk Jalan keluarnya bukan tidak naik atau tidak lulus, Oke. tapi buku raportnya tidak diberikan dahulu, kelulusan? kelulusan juga tidak diberikan dahulu, atau istilahnya belum lulus, Belum. tapi harus menyelesaikan KDK. Gampang, tinggal hubungi Bapak Ibu guru pengujinya. Bahkan kalau di MTS Nur 1, Bapak Ibu gurunya bisa 24 jam. Oke. Ada yang datang ke rumah kemana gitu ya, menghibahkan waktunya. Itu anak tinggal bisa menghafal, bisa langsung tanda tangan, langsung bisa. Itu tidak lama sebenarnya. Tinggal ada nggak tadi niat dan kemauan dari anak tersebut. Kadang-kadang karena ketakutan di tes KDK ya nggak datang-datang. Nah itu sebenarnya solusi ya kadang-kala gitu anak ya. Kalau yang ditakuti itu malah dijauhi. Sebenarnya itu harus didekati yang susah itu. Seperti matematika katanya susah. Malah tidak hadir malah tambah susah. Harusnya hadir. Hadapi justru jadi bisa. Kalau semakin jauh ya semakin tidak ngerti. Seperti KDK, kalau dibiarkan ya tambah masalah. Artinya tambah masalah itu ya untuk kelancaran dia sendiri gitu. Oke, menarik nih. Kalimat yang tadi bisa di-cut nih untuk video cut di TikTok teman-teman sekalian. Ada masalah, hadapi. Biar apa tadi? Oh, jadi harus didekati biar atau diselesaikan. Yang susah itu justru harus didekati. Awal dijauhi ya makin susah. Makin susah, makin masalah. Oke, teman-teman sekalian cut di situ ya. Oke, teman-teman sekalian, nanti ada sesi game kali ini. Gamenya seperti apa? Mungkin perlu persiapan dulu. Tetap di Boba, bukan obrolan biasanya Nur. Ini mah Anur 1. Oke, masih di Boba, bukan obrolan biasanya Anur. Ini Mas Anur 1. Sesi terakhir kali ini seperti biasa ada game. Aduh, game apa kayak? Ada apa ya? Supaya kesannya itu MTS Anur 1 khususnya di Boba ini nggak terlalu kaku lah. Karena kita ngobrolan tadi daging semuanya ya, sekarang tulang. Kita tes seninya. Kalau kemarin Bapak kesiswaan tentang menggambarnya, sekarang seni suara bagi Pak kurikulum kali ini. Biar ke teman-teman sekalian simak bahwa kurikulumnya saja ya fleksibel seperti ini. Nggak terlalu kaku, nggak terlalu kolot ya. Kita tuntut untuk bernyanyi. Oke, lagunya sudah. Lagu apa Kairoan? Ada yang mempunyai apa ya? Mempunyai histori tersendiri bagi Pak kurikulum. Tuh, karena saya tiap minggu tugas di MTN Anur 1 ini meninggalkan anak istri jauh. Oh, aslinya di sana ya? Sumedang. Oke. Ya, saya kadang nginep beberapa hari untuk melaksanakan kewajiban. Jadi ini lagu yang cocok ya. Lagu apa itu? LDR. Itu. Lagu dari Pance Ponda. Pance Ponda. Ada lagu apa? Judulnya itu apa? Demi kau dan si buah hati. Oke. Kita untuk mencari sama-sama keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keren. Semoga teman-teman sekalian, baik inilah penampilannya. Kita undang dulu nih para pemainnya. Saya minta bantuan nih sama Pak Wakil Siswaan. Oh, kebetulan hadir juga ya? Hadir. Alhamdulillah. Kita undang ke sini ke studio khusus untuk mengiringi kasmarannya Pak. Untuk menyanyi Demi Kau Si Buah Hati. Izin, ini Baraya, sanes ngamen. Ini dipanggil tugas. Mana muda? Kurikulum. Tapi kalau yang mau sawer aja. Iya, sawer aja. Kita sama-sama bernyanyi bersama kan. Kayak cocok juga buat Kang Irwan selalu meninggalkan istri. Sama. Semasi. Dari mana dulu? Atau langsung? Langsung lah. Hijikeun bisa kan? Hijikeun bisa kan? Hijikeun. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku
meninggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Asik. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Kasihan. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu mengganti dirimu. Itu Kang Irwan, itu lagu yang cocok mewakili hati yang gundah. Terima kasih. Terima kasih. Sanis Ngamen. Tapi kalau ngawer sih ada ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih kebersamaan kita sampai di sini. Nantikan kembali di podcast Boba selanjutnya, masih di Boba, bukan obrolan biasanya Nur. Ini mah Anur 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.